Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu menampilkan atau menyembunyikan keterangan pada preview kursus. Nah, preview kursus maksudnya yang ini, teman-teman. Nah, ya, ini namanya preview kursus ya. Oke. Nah, teman-teman buka dashboardnya seperti ini. Jadi, ini untuk melihat previewnya setelah kita lakukan settingan, apa yang hilang gitu ya. Oke, kemudian teman-teman juga buka dashboardnya. Selanjutnya arahkan ke tutor LMS, kemudian tekan settings ya. Oke, nah karena ini preview kursus, berarti kita fokusnya ke pengaturan pada kursus atau course ya. Oke, nah ini sudah terbuka seperti ini teman-teman. Nah, secara default pengaturannya seperti ini ya. Oke, nah di sini saya jelaskan sekalian untuk tab general ya. Nah, untuk dashboard page ya, ini arahkan ke dashboard seperti ini, biarkan secara defaultnya. Oke, nanti untuk dashboard page ini akan saya jelaskan di materi berikutnya. Ini juga penting sekali ya. Oke, kemudian ke bawah. Nah, di bagian profile completion ini berhubungan sama dashboard juga. Ya, kalau teman-teman centang nanti ini muncul di dashboard bahwa profilnya dia itu belum komplit gitu ya. Jadi pada saat daftar kan kita hanya meminta beberapa data, hanya berupa eh, nama depan, nama belakang, kemudian email sama password. Sedangkan nomor telepon tidak kita minta pada saat pendaftaran gitu ya. Nah, makanya nanti kita bisa munculkan ini ya, fitur ini, profile computation, untuk supaya dia melengkapi informasi profilnya. Oke. Nah, kemudian ini jangan lupa untuk di uncentang ya, seperti ini ada keterangannya disable to use the default WordPress login page. Jadi kalau kita disable ini untuk loginnya nanti akan menggunakan halaman login atau form login dari WordPress, yaitu ini ya, WP admin. Oke, jadi nanti barengan nih loginnya gitu. Jadi kita menggunakan form yang sama antara si user website kita sama kita sebagai admin. Kita menggunakan login yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian ini jangan lupa untuk load tutor CSS. Ini teman-teman aktifkan ya. Ini ada keterangannya. Kalau kita menggunakan CSS atau settingan CSS kita sendiri atau custom gitu ya. Nah, ini diaktifkan. Kemudian ke bawah ini juga jangan lupa diaktifkan. Nah, sekarang course visibility ya, itu maksudnya yang ini teman-teman. Nah, preview ini ya, preview seperti ini kita bisa setting apakah semua orang bisa melihat preview ini atau hanya user yang sudah login aja yang bisa lihat preview ini. Saya sarankan teman-teman untuk di sini settingannya biarkan seperti ini. Ya, jangan dicentang. Jadi supaya orang sebelum mendaftar itu tahu dulu deskripsi dari kursusnya apa, kemudian video intronya seperti apa, ya. Nanti skill yang dia dapat setelah mengikuti kursus apa gitu ya. Nah, kemudian ke bawah erase upon uninstallation. Ini maksudnya ketika teman-teman menghapus plugin ini atau menguninstall plugin ini, itu dia akan melakukan penghapusan data secara keseluruhan yang berhubungan sama pluginnya dia, gitu ya. Ya, termasuk di dalamnya ada kursus, kemudian apa deskripsi kursus, kemudian settingan pada dashboardnya seperti itu. Nah, nanti akan dihapus secara keseluruhan. Oke. Nah, ini saya biasanya di enable ya. Tapi teman-teman kalau takut silahkan di disable aja. Oke, kita disable aja ya. Kemudian spotlight mode. Ini maksudnya spotlight mode itu di sini ada keterangannya kok ya. Jadi spotlight mode itu maksudnya seperti ini teman-teman. Ini bukan di sini nanti munculnya ya, spotlight mode itu. Jadi nanti yang ini kan header ya teman-teman, berisi menu-menu seperti ini. Itu nanti akan dihilangkan atau disembunyikan. Nanti munculnya seperti ini nih. Nah, jadi full seperti ini, tapi bukan ini ya. Nanti saya contohkan di materi berikutnya.
Oke, itu jangan lupa untuk diaktifkan, oke, di enable. Tujuannya apa? Supaya peserta ketika belajar itu mereka tidak terdistract atau tidak terganggu dengan menu-menu yang ada di atas ini. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini biarkan seperti ini aja. Oh ya, kalau maintenance mode ini maksudnya kalau teman-teman ingin supaya websitenya teman-teman ini tidak bisa diakses karena teman-teman sedang melakukan perbaikan terhadap website. Nah, itu bisa teman-teman aktifkan di sini ya. Kemudian untuk front end admin bar, ini maksudnya yang di sini ya. Nah, ini itu kita aktifkan, kita hide ya, teman-teman, di hide. Jadi supaya ini tuh disembunyikan ketika user yang login. Nih, kalau kita kan sebagai administrator ini kita butuh ya, harus ada gitu ya. Oke, kemudian ke bawah. Nah, di bagian sini error message. Ini ketika ada yang login kemudian dia salah mengisikan username atau password atau emailnya. Nah, teman-teman silahkan tuliskan di sini untuk keterangannya. Misalkan username atau password yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian setelah selesai, teman-teman bisa tekan Save Settings. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang inti, yaitu course ya, yang ini. Kita klik tab course. Nah, kita sudah siapkan di sini untuk previewnya. Nah, misalkan kita di sini ingin menghilangkan bagian apa nih? Ini ya, share ya, misalkan. Oke, kita coba lihat di bagian share itu di mana dia kita settingannya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, di sini nih, teman-teman. Oke, di sini nih letaknya. Oke, nah letaknya di bagian sini dan ini dia. Oke, coba kita disable. Oke, kemudian scroll ke bawah. Kita save setting. Apakah dia hilang? Kita coba refresh ya. Nah, ini share-nya hilang. Oke, nah selanjutnya misalkan kita mau menghilangkan ini total enrolled ya. Ini kita bisa hilangkan juga, teman-teman. Kita coba lihat ke atas. Total enroll ya namanya. Nah, ini dia. Course total enroll. Nah, ini kita hilangkan misalkan. Nah, ini kita tinggal save setting. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat apakah dia hilang. Nah, hilang ya. Jadi duration seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghilangkan last update ya, atau pembaruannya. Kita ke atas. Last update, kita coba lihat. Nah, ini dia. Course update date ya. Nah, ini kita hilangkan. Selanjutnya apalagi? Udah sampai di situ aja. Selanjutnya apalagi ya yang bisa kita hilangkan? Maksudnya yang sebaiknya kita hilangkan gitu ya. Course review nih, coba kita hilangkan karena misalkan di sini belum ada reviewnya. Ya, kita hilangkan. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian sini video source-nya ya. Ini teman-teman bisa menentukan secara default. Jadi begitu teman-teman nanti membuat kursus yang baru, nanti teman-teman tidak perlu memilih lagi YouTube seperti yang di awal di video sebelumnya ya. Kita tentukan dulu YouTube, kemudian masukkan URL-nya. Nah, nanti kalau teman-teman setting ini ke YouTube seperti ini, nah nanti akan otomatis ada isian untuk mengisikan URL-nya aja gitu. Jadi tidak memilih YouTube lagi seperti ini. Oke, tapi di sini saya lebih suka untuk dibiarkan seperti ini aja. Oke, kemudian save setting. Oke, selesai ini. Kita coba refresh ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk reviewnya tadi di atasnya kan ada bintangnya ya. Sekarang hilang. Oke. Tapi kayaknya itu bikin jelek.
Ya, ini kita aktifkan lagi. Jadi bintang itu tadi menghiasi sebetulnya ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ada lagi bintangnya ya. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman kita sudah belajar mengenai settingan pada tab General dan tab Course ya. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya untuk pengaturan-pengaturan yang lain ya. Oke, itu aja dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.